Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada malam hari ini. Saya menelusuri sejarah petilasan makam Kanjeng Sunan Kalijogo yang terletak di Desa Bismo, Kecamatan Bandado, Kabupaten Batang. Di sini Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang di sini letaknya petilasannya. Inilah makam beliau Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang di Desa Bismo, Kecamatan Bandado, Kabupaten Banjar. Ini tempatnya, lampunya belum dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Sunan Kalijogo. Ini makam beliau Kanjeng Sunan Kalijogo dan Kanjeng Sunan Bonang di pusaran. Makamnya di pas samping Masjid Agung Desa Bismo. Ini masjidnya tingkat seperti ini. Ini makam beliau Kanjeng Sunan Kalijogo dan Kanjeng Sunan Bonang yang terletak di Desa Bismo, Kecamatan Bandado, Kabupaten Banjar. Kanjeng Sunan Kalijogo dan Kanjeng Sunan Bonang adalah seorang wali Allah, wali-wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Nusantara ini, dan beliau juga singgah untuk, kalau bahasa sekarang, transit untuk menyebarkan, meluaskan agama Islam di Kabupaten Batang, dan khususnya beliau singgah untuk tafakur bersilah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di Desa Bismo, Kecamatan Bandado, Kabupaten Batang. Mari sebelum kita berzikir bermunajat kepada Allah, mungkin saudara-saudara semuanya sudah tahu bahwasanya Kanjeng Sunan Kalijogo dan Kanjeng Sunan Bonang adalah sosok wali Songo yang sudah terkenal, dan ceritanya juga seluruh rakyat Indonesia mungkin sudah pada tahu, dan sehingga kita nggak perlu banyak menjelaskan terkait kisahnya beliau berdua, karena saya yakin semua masyarakat rakyat yang ada di Nusantara ini udah tahu cerita kisah-kisah sejarahnya Kanjeng Sunan Kalijogo dan Kanjeng Sunan Bonang, wali Songo, seorang wali Songo yang udah terkenal di seluruh Nusantara ini, mungkin bahkan sampai seluruh dunia Islam. Jadi
Mari generasi penerus bangsa, jangan sampai kita kehilangan sejarah-sejarah bangsa kita. Mari kita jaga makam-makam keramat, makam leluhur kita, makam aulia wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di Nusantara ini, agar generasi penerus bangsa enggak kepaten obor ataupun kehilangan sejarahnya. Karena sejarah kita, leluhur kita itu sangat luar biasa hebatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saatnya saatnya kita guyup rukun, jangan terpecah belah karena suatu beda pemahaman kita. Untuk perbedaan pemahaman itu wajar-wajar saja, karena manusiawi itu pasti ada beragam suatu pemahaman. Kita nggak usah berdebatkan soal dalil dan ziarah makam itu, kita jangan berdebat tentang dalilnya, karena semua orang mempunyai dalil masing-masing, jadi nggak akan ketemu. Kita yang penting tujuannya ziarah makam leluhur kita itu hanya untuk memperkenalkan sejarah makam leluhur kita, biar kita nggak kepaten obor ataupun kehilangan sejarahnya. Jangan sampai ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkannya. Jangan sampai ada orang luar ataupun orang asing memanfaatkan makam-makam leluhur kita, wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di Nusantara ini demi kepentingannya. Saat ini ada yang acuh tak acuh, tapi nanti setelah diakui oleh orang luar ataupun orang asing, baru bilangnya peduli ziarah makam. Soali ziarah makam keramat, soali ziarah makam wali-wali Allah, itu yang namanya orang munafik bermuka dua. Kalau saat ini benci berziarah kubur dengan dalil menyembah kuburan ataupun mengabdi kuburan, padahal ada dalilnya. Wali songo ataupun wali-wali Allah itu ada dalilnya, bahkan ada suratnya. Di surat Al-Quran menjelaskan halamannya, yaitu surat Al-Kahfi, bahwasanya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah udah ditersirat di dalam Al-Quran. Kenapa? Soal kita menyembah itu hanya Allah, kita menyembah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan walinya. Kita hanya menghormati. Nampak jelas perjuangan beliau berjuang dengan jiwa dan raga serta taruhan nyawanya demi kemaslahatan umat, demi kedamaian. Dulunya berbeda-beda disatukan menjadi satu, suatu wadah untuk rahmatan lil alamin, kasih sayang alam semesta. Sekarang udah bersatu menjadi rakyat negara Republik Indonesia, dengan hanya berbeda pemahamannya, ingin terpecah belah karena beda pemahamannya. Ini yang otaknya koplak, dangkal pola pikir, dangkal pemahaman ilmu agamanya, sok pinter, sok suci, mengatakan orang itu syirik dan sesatnya, padahal dia nggak tahu yang namanya hukum syirik dan sesat itu seperti apa. Kalau di konteks garis bawahi, yang namanya syirik itu harus dalilnya itu harus jelas. Pakai dalil apa? Tentang dosa ataupun bid'ah itu harus ada dalilnya juga. Kalau nggak tahu ilmunya, jangan merasa menilai orang itu syirik dan bid'ah ataupun sesat. Nggak baik. Malah justru yang menilai orang lain mengatakan itu sesat, dia sendiri yang sesat dan munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang munafik melihat kegiatan baik orang lain, dia iri hati serta menghujat dan mengatakan dia itu berbuat jelek, padahal dia sendiri yang nggak berbuat tapi menilai orang lain itu jelek. Itu udah dijelaskan di dalam ayat suci Al-Quran. Makanya kita nggak usah sibuk mengurasi kejelekan orang lain, sibuklah carilah kejelekan diri kita sendiri. Itu lebih susah. Jangan mencari gaibnya orang lain, tapi carilah gaib diri kita sendiri. Hijab kita tertutup, jangan sampai tertutup kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita sebagai generasi penerus bangsa jangan sampai kehilangan sejarah-sejarah makam-makam leluhur kita. Makam itu hanya suatu wadah media untuk kita berkunjung, bahwasanya itu ada tempat, yaitu makam leluhur kita, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghormati ini walinya, sosoknya yang telah berjuang berjasa untuk diri kita semuanya. Kalau bukan kita generasi penerus bangsa, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari kita saatnya guyub rukun dan kita bersatu padu kokoh untuk kemajuan bangsa dan untuk kemajuan umat Islam, agama Islam. Jangan sampai agama Islam itu terpecah. Sekarang miris, banyak mengaku ataupun bisa hanya membaca juz amma udah dipanggil ustadz, itu banyak sekarang. Akhirnya pada pinter syariatnya, yang penting kopian, pecinan dan apa-apa, tapi nggak tahu tentang ilmu yang jelas. Apabila ada kata-kata kurang berkenan bagi semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sebentar lagi mau ziarah berzikir bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pusaran makam beliau Mbah Kanjeng Sunan Kalijogo dan Kanjeng Sunan Bonang. Ini petilasannya makam beliau sebelum ini baru kata. Jadi kesampingkanlah ego kita, kesampingkanlah bahwasanya kita itu merasa benar, kesampingkanlah. Jangan sampai kita itu jumawa merasa paling benar dan anggapannya amalia orang lain itu salah. Menurut kita amalia kita sendiri yang paling baik, itu enggak ada. Kata Rasulullah, orang yang merasa dirinya merasa baik dan merasa paling benar itu justru dia itu yang salah. Dan kita hendaklah menghindari perdebatan. Mari kita berdoa, berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik makanya ini dapat bagus. Ini masjidnya. Juga di sini dihadiri alhamdulillah yang ada sosok beliau Kanjeng Sunan Kalijogo. Beliau hadir di hadapan kita. Wow, alam yang jelas kalau orang yang nggak tahu tentang ini dibilang kita itu tahayul dan berbohong. Barusan ada kita disambut oleh sosok beliau Kanjeng Sunan Kalijogo. Beliau menyambut kita, tapi yang jelas orang kalau nggak tahu pemahaman agamanya biasanya ini dibilang sesat ataupun dibilang mustahil dan tahayul. Kita sesuai keyakinan kita, sesuai pemahaman kita, bahwasanya barusan saya disambut oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Sosoknya bukan wujud nyata jasad, bukan, cuma kita sekelebat melihat sosoknya Kanjeng Sunan Kalijogo di pusaran makamnya di Desa Bismo, Kecamatan Badu, Kabupaten Batang. Beliau barusan berdiri di samping pusarannya beliau, dan saya juga ditemani oleh Bu Hajah. Bu Hajah udah di sini. Beliau yang ahli tafsir, beliau yang ahli fikih, Bu Hajah Ristiadah. Mari teman-teman
akan berzikir bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di pusaran makam beliau Kanjeng Sunan Kalijogo dan Kanjeng Sunan Bonang. Ini diperluas untuk berzikir berjamaah mungkin. Demikian, apabila ada kata-kata kurang berkenan bagi semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon saran dan masukannya atau bimbingannya para senior agar saya bisa menjadi diri yang lebih baik dan bisa agar berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk kita semuanya tanpa memandang siapapun ataupun mementingkan kepentingan diri saya sendiri, untuk kemaslahatan umat, membuat yang terbaik untuk semuanya. Demikian, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.